Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ta'zim, penghormatan, kemuliaan kepada Abi Imam Masjid, pengurus masjid, BKM, para ulama-ulama kami, dan teristimewa kepada Ban-Bandung Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia ba'uro yang berbahagianyo, getanyo ta bicara bacut menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sehatnya Rasul. Karena tak maklum oleh getanyo laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk gedanyonyo adalah teladan yang baik. Maka bukanlah sebuah kebetulan dalam umur hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 tahun beliau cuma sakit 3 pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracuni oleh wanita Yahudi Madinah Zainab binti Jahsy. Kemudian yang kedua, Rasulullah beliau mengalami sakit ohwaten kena wabah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, mengutip kalimat yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim, kata beliau, wa mimma yurisu sihata wa tulal umur, di antara yang bisa berefek berakibat kepada sehat, panjang umur, pertama-tama sekali adalah albirru, berbuat kebaikan. Albirru di sini diterjemahkan dengan ihsan. Namun urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, wate saah gedanyo ta bicara berbuat kebaikan, maka yang akan tergambar adalah kebaikan kepada kedua orang tua. Karenanya apabila memang kadang-kadang oleh gedanyo ta inginkan kehidupan gedanyo dalam keadaan bahagia, nikmat, sehat, panjang umur, langkah pertama yang perlu gedanyo tanyang mbak pribadi, apakah gedanyonyo sudah membahagiakan orang tua atau belum? Seandainya uronyo kadang-kadang posisi gedanyo dalam keadaan penyakit, di sisi yang lain antara gedanyo hubungan dengan urang si udip atau meninggal dalam keadaan kurang romantis dan harmonis, maka satu di antara penyebabnya adalah paken sakit gedanyo karena hanagat hubungan dengan urang si. Karenanya tugas gedanyo sebagai seorang anak untuk bisa mendapati kehidupan yang lebih baik, jangan pernah melupakan doa kepada kedua orang tua. Karena dalam kitab Tanbihul Ghafilin genukil Syekh Abu Lis As-Samarqad, beliau mengatakan qala ba'du sahabah
Nepegali sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarkud doa lil walidain yudhiqu aisyal walad. Ngan gara-gara gedanyo sebagai ane hantem tamu doa kepada mak ngan ayah, maka nyanjit ke penyebab sempit kehidupan gedanyo ane. Kemudian sambungan daripada kalimat yang dinukil daripada kitab Tanbihul Ghafilin, hal baqiya min birri abawayya abirruhuma ba'da mautihima. Apakah ada kebaikan yang bisa dilakukan setelah orang tua dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hinan gerangkul menjadi 3, walaupun pada saat takaji legetanya menjadi 5. Tapi yang tanyocok taboh mentang ile. Ayyakunal waladu salahan li nafsihi. Si anak berubah wateka gedanyo gekebah le urang si ma ayah, amal bakti gedanyo yang paling utama adalah berubah ke hidup yang lebih baik dalam nilai dan pandangan agama. Yang berokon-kon mutu umpama kadang-kadang di gedanyo hantam na hadir ba jamaah, ingin beramal bakti kepada kedua orang tua, hadir jamaah. Yang berokon-kon kadang-kadang di gedanyo majelis-majelis pengajian, majelis-majelis zikir, hantam pernah hadir. Ingin membahagiakan orang tua, hadir. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah. Yang namun karena kebetulan dalam padumuro yang kau ikut ulun tuan na dialog ringan dengan tiro urang yang agak hebat bacut. Kebetulan beliau berbicara aneh jinol hetun tajuk ane lam dayah iwau rumah tubuh mentang payah tetemega, sehingga dalam bahasa yang singkat terjawab daya han geubah akhlak yang oleh daya gepebet anaknya benar akhlak, tapi tidak bisa mengubah akhlak. Seandainya hetun harapan ron anak bisa berubah, pakan yuh 15 tahun lam segolom anaknya netitip udaya han bisa berubah. Padahal urang si ulun tuan lam didikan urang si mak ayah yang gedidik oleh mak oleh ayah cuma anak-anak droga sendiri, taruhlah habis 30 boh. Tapi di daya yang gedidik dalam jumlah yang ramai. Coba urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, tak putrana yang salah landaya hana wate segolom tubuh gepu bedah tubuh. Kemudian semayang gepu wajib tiap semayang dalam keadaan jamaah. Bet gato dengan aturan. Kemudian lehnya sampai terus mengulangi pendidikan pelajaran. Hanjit ubir ulwa komplek, hanjit bahape, hanjit merukuk. Semua adalah penerapan yang luar biasa. Tapi dumnan tingkat geprah anak gedanyo tidak jadi. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, itu bukan salahnya metode, bukan salahnya kurikulum, tapi mungkin kadang-kadang di pribadi anak gedanyo na yang keliru, na yang salah. Pakan bisa jadi karena ia tidak bisa mencontoh. Tungku di daya geyu temayang ente wawa anaknya nurumah kepala idung kulong idaya dia tapi geyu temayang rumah ino na tapu api mangat lagi rumah sangino pajan yang bedah pajan yang bedah hantam mikala li anak mutuahnya nyan mak na getembayang ayah na getembayang, bagaimana akan terbentuk karakternya untuk anak. Tapi urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, melalui cerita singkat jaknya yang gedanyo cok sebaliknya adalah, coba kalau seandainya anak-anak gedanyonyo lihat aja bak tingkat pendidikan iwawa bengah urumah mutu umpamanya na 2 subuh hirmo lam karap tubuh yak garuk pintu mak pintu ayah ya ne bedaya tak sembayang subuh jamaah tunte nyo adalah satu hal yang sangat bahagia bagi urang si mak ayah gedanyo.
Karena nyu yang tadi cerita lagi katanya. Karena salah satu di antara konsep sehat adalah membahagiakan orang tua. Bagaimana membahagiakan orang tua? Jaknya kalau udah cerita lagi katanya, jadilah menjadi anak yang solih, anak yang bisa berubah menjadi kepada yang lebih baik. Kemudian yang kedua, konsep sehat berumur panjang adalah tarkul asa. Punya bahasa gedanya takun putra lamudip gedanya nyobek kue akai itu bek milanya. Teman kan kata bayang le katanya urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah po pane milanya retak-retak ulun tuan sa di ulun tuan hana lang jabatan. Padahal urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah gedanyonyo yang paling zalim adalah dengan keluarga. Yang paling zalim gedanya dengan keluarga. Yang paling kueh gedanya dengan keluarga. Nyobek dah cerita ele dengan masyarakat. Pakan perumah gedanya hana tabimbing hana tadidik zalim. Ana hana tabi hak agama yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala zalim. Karena kadang-kadang terbayang lagi katanya yang zalim-zalimnya atrai luar-luar mentang. Tak kezebeu. Yang di luar pun kadang-kadang na zalim-zalim tapi hana tijala tuh lagi katanya nyan adalah zalim. Umpamanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara ittaqu sababal la'anani. Takutlah kamu dua penyebab orang yang terlaknat. Wa qila ya Rasulullah wa man la'anani ya Rasulullah. Ada sahabat menanyakan kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah dua orang yang terlaknat itu? Maka dijawab oleh Rasulullah, alladzi yadbulu fi majlisit takhatubi wa yaghutu fit tariqi. Orang yang getuh dan getuh menyebahasa gedanya keun bak tempat gop dua pegahaba ada kala talurauh wa zalika sababul la'ni. Karena hal demikian bisa menyebabkan dikutuknya ia oleh orang-orang. Maka urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah peta pahami lagi katanya tatuh inya kalau jalan bak tempat naungan dilarang agama bahkan karena dia ke penyebab gedanyonyo icarut-carut le urang lain. Yang menjadi pertanyaan, ginona urang tuh kalau jalan mungkin hanali alhamdulillah jero nabilah Allah. Di sisi yang lain lumo gedanyo mantang muti tu kalau jalan. Lumo gedanyo mantang muti tu kalau jalan. Coba kita buat analisa di pribadi. Tandanya long na moto kemudian moto long balih long po bak dos mir jaknyo long rah biasa 60.000. Begitu balong gilho jalan kampung Drawalong kenang pucak lumo pah atau pucak. Apakah longnyo siap menjadi orang saleh atau malah berubah menjadi orang salah? Karena hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, gedanyonyo menyetadang bak tempat yang kira-kira dituhmah, dicaci oleh orang, maka bisa jadi tidak salah orang yang mencaci. Man aqama nafsahu maqamat tuhami fala yalumanna man asa'a bihiddan. Siapa yang memposisikan dirinya pada tempat tuhmah, maka ia jangan menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, gedanyo yang na pelihara binatang kambing gedanyo ente malam ente urawanya nijak merantau juguroi hoho yang galak raw. Jangan pernah membayangkan saya tidak pernah zalim pakon karena hana pernah tapangku saboh-saboh jabatan. Long kupat saya zalim entah gesi hana pernah long duk wakil gesi hana kaur lang kampung hana caman hana pas saya zalim. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, gedanyonyo yang kebanyakan tanpa terasa udip gedanya dalam keadaan zalim.
Maka oleh karena demikian tabab itu nak gedanya tabi li masyarakat li umat, itulah penyebab makanya gepegah gedanya mau penyakit. Imu doa yang hanagat le urang ke gedanya. Nya lega-leganya akai urang belara lemon bumade gede bum penyakit. Nyonyo yang tatijit pegahin no badengnya bahasanya menyai lam gampongnya kendumna ni keun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tauqirus syuyukh, menghormati para masyayikh, menghormati guru. Syuyukh ini nasyid diterjemahkan dengan makna orang tua. Nah, uronyo urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, gedanyo kan sungguh banyak, hampir seluruh mungkin yang tidak bisa menghormati para guru, yang kadang-kadang nebi raya oleh Allah Subhanahu wa taala karena raya hanali hormat ke guru yang tek-tek. Ada kala karena tubah zaman umpamanya nah pernah dabut umpamanya Pak Tungku Amir di kampung, karena itanya oleh damat Quran baganyan hanali berju nyo wate saah dudo-dudo dalam keadaan kalanjut gedanyo karaya gedanyo kadewasa gedanyo tangi yang Tungku Amirnya nyan sansang lagi-lagi urang yang hana pernah daduri, lagi-lagi urang yang hana pernah daduri, seolah-olah urang yang hana pernah berjasa dalam kehidupan gedanyo bahkan karena jasa agatnya hana lima yumba gedanyo gepurno Qurannya hanton tabut gepurno mathailai-nya hana guna le. Maka oleh karena demikian lelah di antara gedanyonyo yang hana kesenambungan tidak lagi menghargai yang namanya guru-guru. Yang kedua, gedanyo kehebat, sementara Tungku Amir gedanyonyo yang jamunnya diganya manteng Pak Tungku Amir biasa tungku gampung. Itanyo kaji ke ulama uranyo. Ada kala kadang-kadang ge irfa oleh Allah, ge angkat derajat gedanyo oleh Allah kajian ke urang kaya. Kadang-kadang gedanyo orangnya ge irfa oleh Allah Subhanahu wa taala kajian ke urang yang nawibawa, kajian ke pejabat negara. Coba orang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, seandainya gedanyonyo pada posisi Tungku Amir. Berayo tha ilena murid tabah idanyo kan murid tapubeut jamun kaji ke camat. Lam tengah-tengah kaurim kajon urang bapak camat gejak maah dacangan Tungku Amir. Gedanya yang le bapak camat Pak Tungku Amir nana turi long manteng abi hana that dengan lul hai long broje. Oh kata nyina putra kata long camat jino. Maka di Tungku Amir mutua nyo logika dan cerita orang si ulun tuan di Tungku Amir mutua nyan gedua gedang tabe-tabe gepegah ke masalah Pak Camat nyan Pak Camat berlak barat nyan murid gedanya bangga beliau bahagia beliau pakan padahal beliau kan camat tapi merasa dihormati oleh muridnya. Maka orang si ulun tuan yang dimuliakan Allah sebaliknya menyesandainya kadang-kadang di Tungku Amir watai kekalan Pak Camat tinggal ladengnya Allah ya Tuhanku nyan murid long jamun. Kadang-kadang na ulama diperlaknya mesti yang karaya ganyan ka disegani li umat-umat li masyarakat. Gengieng li Tungku Amir murid long. Jamun Quran bak long ibu. Tapi wate kena berpapasan berhadapan dengan beliau malah kadang-kadang dia dapat pegadah tu. Ya Allah ya Tuhanku baru dumnan maleme long hanai turile. Ingat ini adalah penyebab ketiga punca gedanyonyo umur deet tubuh mau penyakit. Kemudian yang keempat orang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, konsep sehat adalah silaturahmi. Menyedadanya mbak nafsu hai pedih, tapi dengan akai yang haluh mungkin ipedih. Akai yang haluh ipedih. Nyujuna maah cakap urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah di daerah ulun tuan baru bak sumebet dengan majelis putri, majelis hurinang ge cerita. Na urang meninggal walidi lenam dro urang mendoa beglam. Nah,
Kilas baliknya apa? Rupa-rupanya get nyanyian kan urang jak mu doa bak gop meninggal gop han geja ai ganyan. Maka pada saat kejadian atih drawa ge digop gerem hati oleh Allah Subhanahu wa taala kan hang gedem ja. Gerem hati. Karena maah-maah cakap pakan antena ulama-ulama yang meninggal gedenya yang kadang-kadang kan murid tatim ja panggilan hati. Neketok lah hati kajak mu dua. Kahana kata mengcok berkat lamu dep lang meninggal ke. Hingga kadang-kadang yang hana muto-muto pi hanam daduri pi yang hana sembayang pi kadang-kadang jak sit bak meninggal para ulama-ulama nyo pakener karena geketok oleh Allah lam jiwa beliau sehingga itulah penyebab kehadiran beliau. Nah, bahkan temakut katanya padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nepega silaturahmi la yab'udur rizqa wa la yuqarribul ajalah. Silaturahmi itu tidak bisa mendekatkan seseorang itu dengan ajal dan tidak bisa menjauhkan seseorang itu dari rezeki. Sehingga yang dimaksud dari Rasulullah, hai perle mudah rezeki, perkuatkan silaturahmi. Perle sehat, berumur panjang, perkuatkan silaturahmi. Maka urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, takalan mungkin di masyarakat gedenya ohna warga-warga sekitaran gedenya yang kadang-kadang gednya dengan mak gahanagot ngan ka gahanagot ngan cubang gahanagot ngan abang gahana bedoy taelah kehidupan beliau dalam keadaan prihatin ditambah dengan tidak yang namanya bahagia dan tidak dengan yang namanya harta. Urang si ulun tuan yang dimuliakan Allah, mungkin put manteng yang gedenya bicarakan bauro yang berbahagianya di antara mungkin yang paling penting adalah yang pertama, langkah menuju bahagia yang paling utama adalah bahagiakan orang tua. Ingin hidup bahagia, bahagiakan orang tua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.